Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Femilia Eskom, asal sekolah SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Saya adalah peserta BIMTEK, Kepala Lab Laboratorium Sekolah Angkatan ke-39 dengan nomor peserta 39013. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang optimalisasi lab komputer. Optimalisasi laboratorium komputer. Dosen pengampu Bapak Herbert Siregar. SDM pengelola lab komputer. Nah, kali ini kita akan melihat skema dari koordinator laboratorium. Tapi yang kita fokuskan hanya yang berwarna merah, kepala laboratorium komputer. Dia terbagi menjadi dua, yaitu teknisi laboratorium komputer, kemudian laboran laboratorium komputer. Pembagian tugas SDM secara umum. Yang pertama ada koordinator, kepala, teknisi, dan laboran. Selanjutnya, uraian tugas kepala lab komputer. Yang pertama, merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Contohnya apa saja? Contohnya mengusulkan acara pelatihan antar guru. Nah, guru-guru di sekolah bisa menggunakan sebagai tempat praktikum atau mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian mengadakan mapel informatika dan mapel lain. Contoh, IPA bisa masuk ke lab, IPS bisa masuk ke lab, ataupun juga bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Apa contohnya? Mendata komputer yang baik, mendata komputer yang akan kita gunakan, masih baikkah atau masih layakkah. Kemudian mendata peralatan pendukung, ya, contohnya layar layar monitor atau kameranya, ataupun keyboard ataupun mouse-nya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan. Apa saja contohnya? Yang pertama, pemeliharaan tata letak komputer. Bagaimana tata letak komputer di sekolah Bapak Ibu? Sudah sesuaikah dengan standar? Kemudian pemeliharaan listrik, berapa kapasitas yang akan digunakan? Nah, itu kita harus merencanakannya, fasilitasi bagaimana caranya agar lab tersebut dapat kita gunakan. Kemudian pengamanan ruang lab. Bagaimanapun ruangan lab harus kita lengkapi dengan pengamanan. Kemudian pengembangan tim untuk kemajuan laboratorium. Contohnya seperti apa? Mengajak guru lain yang senang dengan komputer untuk datang ke lab, untuk dapat mengunjungi lab. Kemudian mengajak siswa untuk terlibat di dalam lab dan bersama-sama merawat lab. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Contoh kerjasama yang memajukan lab mengajak mitra dari industri atau toko besar. Kemudian mengajak sekolah lain atau sekolah kejuruan untuk mengunjungi lab sekolah kita. Kemudian bekerja sama dengan dosen-dosen yang mengampu dalam teknologi. Nah, Bapak Ibu, bentuk tata ruang laboratorium komputer. Laboratorium komputer yang seperti disebutkan ada 4 tata letak. Yang pertama klasik, for leaf clover, U-shape, inter U-shape. Dan masing-masing tata ruang laboratorium ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, siswa lebih mudah mengikuti setiap tahap pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat menjadi sentral perhatian siswa. Dan ada juga kekurangannya dari laboratorium ini. Ruangan menjadi terkesan sempit. Kemudian guru kesulitan untuk memantau aktivitas siswa dan lain-lain. Nah, kemudian ada alat dan bahan praktikum, program kerja lab komputer, dan ada beberapa contoh peningkatan kemampuan guru.
Nah, ini ada situs-situs yang direkomendasikan. Ada Sinta Indonesia, Download Medley, kemudian download artikel luar negeri, kemudian ada template dari Lontar, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, di sini saya merekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan Microsoft Edge. Kenapa dengan Microsoft Edge? Memang Microsoft Edge membutuhkan kapasitas laptop atau komputer yang memadai karena dimiliki kecepatan 64 bit. Tapi menurut pengalaman pribadi, setelah saya menggunakan Google Chrome, saya mencoba Microsoft Edge, ternyata untuk mengakses semua itu lebih cepat gitu. Nah, Bapak Ibu, baik kita buka, kita coba Control T. Nah, di sini ada tampilan Microsoft Edge. Kita bisa menggunakan Microsoft Edge untuk mencari jurnal-jurnal atau buku yang kita butuhkan. Contoh, kita akan mengetik Bloom taksonomi. Ya, belum taksonomi, kemudian kita enter. Nah, di sini ada beberapa buku yang bisa kita lihat. Kita cek ke bawah. Ya, di sini ada banyak sampai ke bawah bisa Bapak Ibu pilih. Kita akan memilih salah satu. Belum taksonomi resource for education. Nah, inilah tampilan buku yang sudah kita pilih. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita dapat membaca ini gitu? Kalau untuk Bapak Ibu yang sudah bisa bahasa Inggris, ini akan terasa mudah. Tetapi bagaimana dengan Bapak Ibu yang belum mengerti bahasa Inggris? Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan translator. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kita blok paragraf yang akan kita translate ke bahasa Indonesia, kemudian kita gunakan klik kanan Translate Selection to Indonesia. Nah, maka akan keluar bahasa Indonesia untuk mencari tulisan-tulisan tentang pembelajaran. Kita coba lagi tab baru, Ctrl T, kita ketik Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini kita bisa mencari kebutuhan kita. Misalnya kita klik dulu, mencari tentang tulisan-tulisan tentang pembelajaran misalnya. Di sini Google Scholar bisa disebut juga dengan Google Cendekia. Contohnya diferensias differentiated learning. Coba salah nggak nulisnya? Nah, di sini ada beberapa penerapan metode pembelajaran diferensiasi progresif berbantukan LKS untuk meningkatkan aktivitas. Ada beberapa tulisan-tulisan yang terkumpul di Google Scholar ini gitu. Bapak Ibu bisa memilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini kita tinggal mendownload saja PDF-nya. Contoh ya, PDF. Kita download, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita akan membaca ini gitu? Oh, ternyata dia sudah berbahasa Indonesia karena tadi kita sudah menggunakan translate.
Tapi ada beberapa nih, yang belum bahasa 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 Indonesia. Nah, kita coba blok, abstrak, kemudian klik kanan, translate. Tuh. Nah, di sini akan muncul dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Geser ke bawah, kita akan melihat abstrak yang tadinya bertuliskan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu, bisa dicoba di rumah. Kemudian kita akan berjalan-jalan ke seluruh Indonesia. Alt New Tab. Di sini kita akan buka situs Sinta. Sinta Jurnal. Enter. Sinta Jurnal ini adalah kumpulan dari jurnal-jurnal atau indeks mendata tulisan-tulisan terbaik di Indonesia. Nah, kita klik Sinta Science and Technology Index. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilan dari Sinta. Dari Sinta ini kita bisa melihat di sini ada top jurnal. Misalnya jurnal yang sekarang yang masih dicari oleh orang-orang. Ada top satunya ada jurnal hukum, kemudian jurnal ekonomi, kemudian jurnal matematika, kemudian jurnal apa nih? Jurnal, aduh nggak kebaca ya Bapak Ibu ya. Jurnal teknik dan sistem. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Di sini banyak kumpulan-kumpulan jurnal. Tapi misalnya Bapak Ibu ada yang mencari jurnal, saya kan maunya cari matematika gitu. Kita tinggal klik filter, kemudian oh di sini sudah di checklist. Nah, Bapak Ibu, di sini di filter ada ranking yang Sinta satu itu berisi bahasa Inggris, yang Sinta 2 itu berisi bahasa Indonesia, Sinta 3 itu Inggris Indonesia, kemudian Sinta 4 itu umum dan Indonesia. Nah, selain itu kita coba pilih Sinta mana nih ya? Kita coba pilih Sinta 3. Ah, ya, sip. Kemudian subjek areanya kita pilih. Tadi kita mau cari bidang science. Kita klik science, kemudian filter jurnal. Nah, dia akan keluar jurnal-jurnal yang berhubungan dengan sains. Nah, di sini ada jurnal jurnal penelitian ilmu pendidikan, kemudian jurnal ilmiah manajemen bisnis, kemudian informatika, dan masih banyak lagi. Nah, demi jurnal pendidikan, jurnal bisnis, atau kita mau cari lagi jurnal bahasa Inggris, kita klik Sinta 1, Sinta 3-nya kita buang, kemudian kita cari eh, ed- education. Kita klik ya, filter jurnal. Bapak Ibu, di sini ada Cakrawala Pendidikan. Kita coba lihat ya. Kita coba cek websitenya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa coba ini di rumah ya. Pokoknya di-explore. Jadi kalau udah tahu tentang komputernya, sebenarnya komputer itu memudahkan kita. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang yang salah atau yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.